Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya di rumah ya? Semangat dong mendengarkan penjelasan dari Bunda. Ketemu lagi sama Bunda, sama suaranya Bunda. Di sini Bunda akan menjelaskan tentang subtema 4 ya. Coba semuanya bukunya dibuka di halaman 165. Di sini ada kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Hayo, siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Kita kemarin outing kelasnya di kebun binatang ya. Nah, di kebun binatang ada di mana? Ada di Surabaya. Nah, siapa lagi yang pernah ke kebun binatang? Nah, di sini sudah ada asal-usul kota Surabaya. Di hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri fabel. Apa sih asal-usul kota Surabaya? Nah, fabel itu termasuk jenisnya dongeng ya. Karena artinya dongeng dan fabel itu sama, yaitu suatu cerita khayalan atau tidak benar-benar terjadi. Nah, fabel itu termasuk jenis-jenisnya dongeng. Ada 5 jenis dongeng ya. Yang pertama ada legenda. Legenda itu dongeng yang menceritakan tentang asal mula terjadinya suatu tempat. Contohnya, legenda Telaga Warna dari Jawa Barat, legenda asal usul kota Surabaya, legenda Surabaya dari Jawa Timur, dan legenda Banyuwangi dari Jawa Timur ya. Berarti asal usul kota Surabaya itu termasuk legenda. Berarti ia termasuk jenis-jenis dongeng dan dia bisa dinyatakan dengan fabel. Kenapa? Karena yang memperankan tokohnya adalah hewan, yaitu suro dan boyo, ikan dan buaya. Yang kedua ada mite. Mite itu dongeng yang bercerita tentang dunia dewa ya, yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat atau hal-hal gaib, bahkan ada hantu. Contohnya ada Dewi Sri dan Roro Kidul. Yang ketiga yaitu fabel. Nah, kemarin kalian belajar tentang fabel ya. Fabel itu suatu cerita yang menceritakan tentang kehidupan binatang dan sifat karakternya seperti manusia. Contohnya tupai dan ikan gabus, si kancil dan kuda yang sombong ya. Yang keempat ada sage. Sage itu suatu cerita yang menceritakan kepahlawanan seseorang. Contohnya kisah Joko Tingkir ya. Yang kelima yaitu parabel. Parabel itu cerita yang mengandung nilai pendidikan, baik itu agama atau moral dan lainnya. Contohnya yaitu Malin Kundang dari Sumatera. Dari situ kalian bisa memetik pesannya, moralnya. Kita tidak boleh durhaka terhadap ibu kita, terutama orang kedua, orang tua kita. Nah, masih ingat ya, fabel itu termasuk cerita fiksi ya, yang ceritanya tidak nyata atau khayal. Nah, salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utamanya yaitu fabel. Ada ciri-ciri fabel yaitu tokoh utamanya binatang dan alur ceritanya itu pasti sederhana ya. Dan ceritanya itu singkat. Terus memiliki pesan. Pasti semuanya memiliki pesan dalam cerita fabel. Dan hewan dalam fabel biasanya mesti memiliki sifat atau watak karakter seperti manusia. Di sini ada asal usul kota Surabaya. Kita baca bersama ya. Kalian baca di sini asal usul kota Surabaya. Nah, ada buaya dan sura. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa makanan mereka. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah seri ya. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Aku juga Surah, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah berkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air
dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu ikan Sura dan buaya yang kalian temui kemarin waktu outing kelas, yaitu di kebun binatang Surabaya, dan itu merupakan lambangnya kota Surabaya. Kita bahas pertama sama ya. Mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Karena mereka selalu berebut kekuasaan. Sedangkan sama-sama ingin menguasai wilayah laut dan daratan ya. Yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu Sura di bagian laut dan buaya di wilayah darat. Dan yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar janji ya, karena mencari makan di wilayahnya buayanya dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahuinya. Dia melanggar janji mencari mangsa. Dan yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Dan yang terakhir, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Kita harus saling menghargai. Yang paling penting saling menghargai ya. Dan jujur, tidak boleh sembunyi-sembunyi seperti Sura tadi. Dan selalu hidup rukun. Disitulah ciri-ciri fabel atau termasuk dongeng ya. Dongeng asal-usul kota Surabaya itu termasuk legenda. Dan legenda itu termasuk jenis dongeng. Bisa disebut dengan fabel juga. Kenapa? Karena menceritakan tentang hewan. Tokoh utamanya yaitu hewan siapa? Sura dan buaya. Dibuka selanjutnya, hiu Sura dan buaya sepakat menjadi dua wilayah. Bagian laut wilayah Sura atau ikan, darat wilayah buaya. Di sini sudah ada gambar. Ada dalam satu
kota ini ibaratkan satu wilayah. Ada Sura dan Buaya. Wilayah ini belum disepakati. Sedangkan di sini ada dua kota, ibaratkan dua wilayah yang sudah disepakati. Nah, awalnya satu wilayah ini ditempati dua. Ada Buaya dan Sura. Dan dibagi menjadi dua bagian wilayah yang sama besar. Dan dua bagian wilayah ini disebut dengan penyebutnya, ya. Buaya mendapatkan satu wilayah ini ditempati sendiri kan. Nah, Sura juga mendapatkan wilayah ditempati sendiri tanpa ada buaya. Mereka sudah mempunyai wilayah sendiri-sendiri. Satu wilayah ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Berarti Buaya menempati daratan wilayah setengahnya, ya, setengah wilayahnya Buaya itu daratan dan setengahnya wilayahnya Sura yaitu lautan. Nah, makanya Buaya ini bisa disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah, dan Sura bisa disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Karena wilayah mereka sudah disepakati kan tadi, ya, sudah disepakati. Yang pertama belum disepakati karena masih menjadi satu wilayah, dan setengah bagiannya menjadi milik Buaya di daratan dan setengah bagiannya menjadi bagian wilayah Sura, ya. Jangan lupa latihan soal di sini dikerjakan untuk menambah pengetahuannya kalian dalam menggambar pecahan, ya. Sekian materi dan penjelasan dari Bunda. Semoga kalian bisa memahami yang Bunda jelaskan dari materi ini. Jangan lupa lagi ya, pecahan itu terdiri dari dua, ya, dari pembilang, ya. Bunda ulangi lagi, dari pembilang Bunda tambah, dari pembilang itu yang di atas dan yang di bawah itu disebut penyebut. Dan pecahan itu menyatakan jumlah suatu benda terhadap jumlah benda lain itu berjenis sama dalam satu kelompok. Ini kan satu wilayah tadi, ya. Sekian ya materi dari Bunda. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.